Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qala Rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza wa jalla, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tataghaw fa innahu bima ta'maluna basir. Wa qala rasuluna alaihi salatu wassalam, amantu billah tsumma istaqim. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwah, akhwat, adik-adik sekalian semuanya, alhamdulillah di sore hari ini dalam suasana musim hujan kita bisa bermajelis, memanfaatkan waktu kita untuk menambah persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim bisa berubah. Musim kemarau, musim hujan, musim panen. Bisa juga sebaliknya musim paceklik. Kadang juga musim-musim perang. Seperti sekarang banyak perang. Musim damai. Kadang musim banyak yang menikah. Kadang juga banyak yang pusing tidak menikah. Musim berubah-ubah. Tetapi seorang muslim, bagaimanapun musim, ada sesuatu yang harusnya tidak berubah. Kalaupun berubah, cepat diperbaiki. Ya, itulah iman. Ya, itulah iman. Maka iman selalu cocok. Ketika perang ada iman, ada jihad. Ketika damai, ya juga demikian, ada iman. Makanya ketika damai banyak belajar. Jangan nanti perang baru mau belajar. Ketika belum menikah banyak belajar. Jangan nanti ketika sudah punya istri, punya anak, baru mau belajar. Supaya imannya terjaga. Ya, supaya imannya terjaga. Nabi alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah, fastaqim kama umirt, dalam surat Hud. Wa man taba ma'ak wa la tataghaw fa innahu bima ta'maluna basir. Wahai Muhammad, istiqomalah. Nabi alaihi salatu wassalam ketika turun ayat ini pusing. Nabi mengatakan, selama ini banyak ayat atau banyak perintah, banyak larangan, tapi mudah saya kerjakan. Tapi ketika turun perintah istiqomah ini pusing saya. Bagaimana cara mengerjakannya?
bagaimana cara mengamalkannya. Karena manusia berubah-ubah. Ya, bisa taat, bisa maksiat, bisa semangat, bisa juga loyo, bisa juga putus asa, bisa optimis, ya macam-macam. Jadi bagaimana cara mengerjakan perintah Allah ini? Suruh istiqomah. Inilah perintah yang paling berat di antara semua perintah yang lain. Di antara semua larangan yang lain, ini yang paling berat. Nah, makanya Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada nabinya, kama umirt. Istiqomalah sesuai dengan perintah. Jangan neko-neko kalau istilahnya orang. Jangan kiri kanan. Tapi yang sesuai dengan perintah. Kalau tidak diperintah jangan dikerja. Iya, kalau tidak disuruh jangan dilakukan. Ya itulah agama. Wa ma umiru illa liya'budullah khalisina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika ad-dinul qayyim. Nah, kemudian Allah gandengkan wa man taba ma'ak. Dan istiqomalah bersama orang-orang yang taubat. Berarti istiqomah itu tidaklah menunjukkan bahwa orang itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah tergelincir, enggak. Makanya kalau bertobat kembali lagi istiqomah. Ketika dosa, solusinya bertobat. Jadi tobat itu artinya kembali istiqomah, kembali mengikuti perintah. Kalau sebelumnya misalnya tidak mengerjakan perintah, ya kembali mengerjakan perintah. Kalau sebelumnya melanggar larangan, ya kembali larangan itu tidak dilakukan. Nah, itulah namanya istiqomah. Wa man taba ma'ak, bersama orang-orang yang bertaubat. Makanya bulan Ramadan, sebagaimana yang sudah kita dengar, dijanjikan oleh Allah diampuni dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang puasa Ramadan, dia lakukan karena iman. Ya, iman. Kemudian dia lakukan karena mengharap pahala hanya dari Allah. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Artinya kembali istiqomah. Dan itu kita lihat, ya walillahil hamd, kaum muslimin ketika tiba bulan Ramadan kembali lagi mengerjakan perintah yang selama ini banyak dia lalaikan. Ya, kembali lagi banyak meninggalkan larangan yang selama ini banyak dia langgar. Tapi Ramadan itu dikatakan oleh para ulama, itulah madrasah, waktu dan tempat orang belajar yang terbaik. Karena kembali istiqomah. Baik. Wala tatagaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Karena banyak manusia ingin istiqomah tapi melampaui batas. Makanya
dalam agama ada namanya orang-orang musyrik, melakukan kesyirikan. Itu melampaui batas. Karena disuruh hanya ibadah kepada Allah, dia tambahi ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Dan itulah puncaknya pelampauan batas syirikan. Karena ibadah itu haknya Allah, dia tambahi, dia berikan kepada selain Allah. Demikian juga ahlul bid'ah. Bid'ah itu melampaui batas. Sudah ada sunnahnya, sudah ada petunjuknya, dia tambahi. Makanya orang-orang seperti Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, itu semua bid'ah-bid'ah yang terkait dengan keyakinan ataupun terkait dengan amalan-amalan, itu semuanya melampaui batas. Itu pasti keluar dari istiqomah. Walaupun kadang dia ingin lakukan karena niat yang baik, tapi dia keluar dari istiqomah. Fastaqim kama umirt. Naam, innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian perbuat. Artinya, apa kalian betul istiqomahnya atau tidak? Apakah istiqomahnya hanya zahirnya atau lahir dan batin? Ya. Karena banyak orang istiqomah lahirnya saja, batinnya tidak. Nah, ada juga orang sebaliknya, batinnya saja, lahirnya tidak. Ya, maka muslim yang benar istiqomahnya lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Karena itu ketika sahabat yang mulia Abu Amr Sufyan ibn Abdullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni as'aluka soalan." Saya ingin bertanya kepadamu satu pertanyaan saja. Ya, satu pertanyaan saja. Kulli qawlan la as'alu ahadan ghairak. Berikanlah kepadaku satu ucapan saja, satu kalimat. Maksudnya wasiat atau pegangan hidup. Ya, pegangan hidup. Kalau engkau berikan petunjuk hidup itu, itulah yang saya pegang. Dan saya tidak perlu lagi tanya sana sini. Tanya si bulan, tanya si bulan. Pergi sana tanya lagi. Seperti sebagian orang sekarang kalau minta fatwa ditanya. Kalau minta fatwa tidak sesuai dengan yang dia inginkan ditanya semua. Sampai ada yang cocok. Sahabat dahulu tidak. Siapa yang dia percaya, dan tentu yang paling dipercaya ya Nabi. Tidak ada lagi di atasnya. Saya bertanya kepadamu, saya tidak mau tanya lagi yang lain. Kan itu ahlus sunnah demikian. Kalau ulama yang sudah berfatwa tidak tanya lagi ulama yang lain. Apapun alasannya. Apapun dalilnya. Apapun keadaannya, cukup. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya, katakanlah, karena kamu tanya ucapan, maka saya jawab, katakanlah saya beriman kepada Allah. Punya iman yang benar.
Ya, rukun iman dengan segala perinciannya yang mungkin sebagiannya kita sudah pelajari. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Tsumastaqim. Kemudian istiqomalah kamu di atas keimanan tersebut. Berarti kalau orang ingin istiqomah, maka dia harus beriman. Tidak bisa ada orang kafir dikatakan dia istiqomah. Tidak ada sejarahnya. Yang istiqomah itu orang yang beriman. Kenapa? Karena istiqomah itu yang dia istiqomahi adalah imannya, bukan yang lain-lain. Misalnya kita belajar. Kenapa kita belajar? Kenapa kita istiqomah selalu datang taklim? Karena kita ingin menjaga iman kita. Bukan karena masjidnya bagus, bukan karena ada snacknya, bukan karena hujan, bukan juga karena panas, bukan juga karena banyak akhwat. Tidak. Tapi karena menjaga iman. Iman kita yang mau dijaga. Dan jangan disangka iman itu dijaga dalam perkara yang kita tidak tahu. Ya, dalam perkara yang kita tidak tahu. Misalnya, saya sudah belajar kitab tauhid. Saya tidak mau datang lagi. Kenapa? Sudah saya pelajari. Ya, padahal manusia itu punya dua kebutuhan. Ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan rohani, iman. Kebutuhan fisik, makan, minum. Kalau sudah makan, nanti lapar enggak? Lapar kan? Kalau lapar harus makan enggak? Ya harus makan. Walaupun yang dia makan itu juga nasi, tempe, ayam, itu saja. Nanti ada pesta baru makan yang lebih enak sedikit. Tapi butuh makan karena lapar. Karena fisik ini dipakai. Rohani juga begitu. Walaupun kita ini punya iman, tapi kan dipakai. Ya dipakai untuk diri kita. Ketemu istri marah-marah, turun-turun sedikit lagi iman. Ketemu tetangga di kantor, jual beli, atau nonton HP, dengar berita. Itu kan semuanya mempengaruhi iman. Maka imannya nanti lapar lagi. Ya seperti HP kalau dipakai, bahkan tidak dipakai pun lowbat atau tidak? Ya lowbat. Kalau lowbat perlu dicas tidak? Ya sama. Sama kita punya iman. Jadi bukan nanti pelajarannya baru saya mau ikut lagi. Sudah mian lalu ndak. Ndak begitu. Makanya Nabi suruh istiqomah. Istiqomah artinya apa yang sudah dilakukan kembali. Apa yang sudah diperbuat kembali. Misalnya puasa. Sudah berapa kali kita puasa? Ya, sebagian sudah puluhan tahun. Apalagi sholat. Apa kita katakan sudah sholat kemarin? Tidak usah lagi sholat hari ini. Nah. Ya karena melakukannya kembali itulah namanya istiqomah. Jadi bukan hal yang selalu harus baru. Dan agama ini tidak ada yang baru. Semuanya sudah ada dari zaman dahulu. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberi petunjuk
supaya orang bisa istiqomah. Karena sebagaimana tadi Nabi saja berat untuk istiqomah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam memberi petunjuk, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Dalam Sahih Muslim. Qaribu, maksudnya dekatlah, jangan jauh. Dekatlah maksudnya masuklah dalam lingkaran. Kalau orang memanah, kan ada lingkarannya. Semakin dekat dengan titik, semakin nilainya sempurna. Walaupun jarang yang sempurna. Jadi itulah maksudnya. Qaribu. Ketika kalian beramal, qaribu. Selalu dekat. Berusaha mendekati yang sempurna. Jangan keluar dari lingkaran. Ya. Jangan keluar dari lingkaran. Jadi kalau kalian biasa ke masjid, tetaplah ke masjid. Jangan pergi tempat lain. Walaupun kadang-kadang ke masjidnya saf awal. Berarti dekat dengan titiknya. Kadang-kadang di belakang. Masbuk lagi. Ya, jauh-jauh lagi dari titiknya tapi masih dalam lingkaran. Itulah namanya pendekatan supaya bisa istiqomah. Jangan keluar dari lingkaran. Ya. Wasaddidu. Sadid artinya lurus. Jangan bengkok-bengkok. Jangan ke sana kemari. Tapi luruslah. Jalan yang ditempuh, jalan yang lurus. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menjelaskan kenapa harus qaribu wasaddidu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yunji ahadum minkum bi'amalihi. La yunji ahadum minkum bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari api neraka, kemudian masuk surga bi'amalihi. Hanya sebab amalnya saja. Ya. Artinya amalan itu bukan menjadi sebab utama orang masuk surga, bukan. Maka kita disuruh mendekat, lurus, tepat. Tapi tidak boleh seseorang itu bangga dengan amalnya. Saya kalau sudah puasa, sedekah, sholat malam, apalagi pergi umroh, pasti masuk surga. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena kita ini beramal, kemudian Allah janjikan surga, bukan timbal balik. Ya, bukan, kalau bahasanya orang sekarang, bukan transaksional. Kalau kamu kasih begini, saya kasih begini. Kalau kamu bayar sekian, ini yang saya kasih. Kalau kamu misalnya 10 hari itikaf, saya kasih begini. Transaksional, bukan.
Maksudnya? Jadi bukan masuk surga itu transaksional. Karena amalan kita begini, begini harganya masuk surga Anda. Tapi Allah memasukkan ke dalam surga semata-mata ya karena keutamaan dan rahmat dari Allah. Makanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala anta?" Demikian juga engkau ya Rasulullah. Apakah engkau tidak masuk surga? Tidak selamat karena sebab amalmu. Nabi mengatakan, "Naam, wala ana." Saya juga. Adakah yang lebih baik amalnya daripada Nabi? Tidak ada. Adakah yang lebih hebat amalnya daripada Nabi? Tidak ada. Sampai sahabat karena melihat amalnya Nabi yang luar biasa, sampai ada yang mau melakukan amal-amal yang di luar perintah. Ya kan? Kisahnya 3 orang yang bertanya kepada istri Nabi bagaimana ibadahnya Nabi. Setelah diceritakan, mereka mengatakan, aduh, kita ini terlalu jauh dan terlalu sedikit dibanding dengan ibadahnya Nabi. Nah, kalau begitu, mereka berijtihad. Ada yang mengatakan, oh saya mau puasa terus, tidak mau berbuka. Artinya puasanya disambung terus atau tiap hari puasa. Ada yang mengatakan saya sholat malam terus tidak tidur. Dan ada juga yang lebih ekstrim, oh saya tidak mau menikah. Karena perempuan itu mengganggu ibadah. Nah, itu menurut versinya. Padahal mengganggu perempuan ibadah juga. Ya, itulah versinya. Tapi tujuannya baik. Tujuannya baik. Ingin mengejar ketertinggalan dari ibadahnya Nabi. Tapi walaupun demikian gambarannya ibadahnya Nabi, Nabi mengatakan saya juga tidak masuk surga karena sebab amalku. Tetapi illa taghammadani Allahu birahmatihi wa fadlihi. Kecuali Allah menganugerahkan kepadaku rahmat dan keutamaan. Ya, rahmat dan keutamaan. Ya, berarti semua orang yang masuk surga itu semata-mata rahmat dan keutamaan dari Allah. Bukan transaksionalnya, bukan karena diganti karena hebatnya amalnya. Bukan. Tapi semata-mata pemberian dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu penduduk surga yang paling terakhir siapa? Penduduk surga yang paling terakhir. Ya, dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa penduduk surga yang paling terakhir adalah penduduk neraka yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Jadi semuanya terakhir. Terakhir keluar dari neraka, makanya terakhir juga masuk surga. Ketika dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan dalam surga, Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, ya fulan, ya ibadi, wahai hambaku, lihatlah bagianmu di surga. Maka dia pergi cari bagiannya. Dia pula menghadap kepada Allah, ya Allah, surga sudah penuh. Tidak ada kaplinganku saya di surga. Sudah habis dibagi-bagi orang. Maka Allah mengatakan, lihat baik-baik. Ada patoknya.
Sekarang nggak ada patoknya, ada batasnya. Lihat, akhirnya dia pergi lagi cari. Dia pulang lagi, ya Allah saya tidak dapat. Sudah mulai putus asa. Maka Allah menyuruhnya lagi lihat. Maka dia mengatakan, ya Allah jangan bikin malu saya. Jangan kamu hinakan saya sudah terhina ini paling terakhir keluar dari neraka. Kamu hinakan lagi di sini. Allah mengatakan, lihat bagianmu di surga. Maka ketika dia lihat, ternyata ada bagiannya di dalam surga. Kaplingannya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaka bi asyri amsalihha. Kamu bagiannya satu kapling seluas langit dan bumi, dan saya tambahi 10 kali lipat. Ini yang paling terakhir. Berarti ibadah itu tidak sebanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ketika orang ibadah, ya jangan harap balasan dari yang lain. Itulah fungsinya iman dan tauhid. Ya. Jadi bukan semata-mata yang selalu diperhatikan zahirnya atau fisiknya. Jadi misalnya orang puasa kan selalu ribut 8 rakaat atau 11 rakaat atau 20 rakaat. Nah, kan pembahasannya tidak apa-apa dibahas terus. Tapi jangan hanya itu saja yang dibahas. Yang lebih penting daripada itu adalah hatinya ketika dia ibadah. Karena itu yang lebih menentukan nanti hasilnya. Ya. Tidak ada yang menjamin bahwa yang 8 rakaat itu hasilnya lebih bagus daripada yang 20 rakaat. Tidak ada yang menjamin. Atau sebaliknya juga enggak. Tapi innallaha atau innahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Dan yang tahu hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di sekeliling kita tidak tahu hati kita. Nah, maka ketika seseorang itu mau istiqomah, maka harus didahului dengan iman. Ya, menyambut Ramadan, perbaiki iman dengan memperbanyak istighfar. Karena yang membuat berat kita beramal itu adalah dosa-dosa. Puasa adalah ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus, ibadah rahasia antara seorang hamba dengan penciptanya. Saking rahasianya, maka balasannya pun juga rahasia. Balasannya juga rahasia. Dan umumnya sesuatu itu banyak ditentukan oleh yang rahasia atau yang nampak. Nah, yang rahasia atau yang nampak. Banyak orang kelihatannya rumah tangganya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba meledak. Kenapa meledak? Karena rahasianya terbongkar. Amin. Banyak jamaah pengajian kelihatannya baik-baik. Karena memang datang tempat baik.
Tidak ada orang datang pengajian mau berkelahi. Tapi kadang sebagian orang tiba-tiba hilang. Kenapa hilang? Rahasianya terbongkar. Nah, jadi hati-hati dengan amalan-amalan rahasia. Ya, kenapa misalnya pemimpin itu tiba-tiba jatuh? Karena ada orang-orang dekatnya mengadakan operasi rahasia. Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang puasa itu adalah ibadah rahasia. Kata beliau, ya maknanya saja ya. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia itu dihisab, kalau kita menzalimi manusia, maka kita harus bayar. Kan begitu? Harus bayar. Dan kita ini semua pasti punya kezaliman, sedikit atau banyak. Dari mana membayar kezaliman itu? Dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka kita akan bayar dengan dengan salat kita, dengan umroh kita. Iya. Dengan sedekah kita. Dengan amalan-amalan yang lain. Sampai ketika semua amal-amalnya yang lain itu habis, kemudian mau diambil untuk membayar dengan ibadah puasanya. Maksudnya semua yang lain dipakai dulu. Membayar. Paling terakhir dan dijadikan terakhir itu puasanya. Kalau amalnya yang lain sudah habis, tinggal puasanya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, karena dia puasa itu untukku, maka saya yang handle pembayarannya. Kalau bahasa kasarnya ya. Karena dia puasa itu amalan rahasia, maka sekarang saya yang tanggulangi membayarnya. Ya makanya puasa itu ibadah yang istimewa. Kita boleh mengandalkan amal-amal yang lain, tapi puasa punya keistimewaan. Ya. Ya makanya kaum muslimin itu dari dahulu selalu gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ada ibadah yang istimewa. Ibadah puasa. Karena ibadah puasa akhirnya ibadah yang lain juga jadi istimewa. Ya kan sesungguhnya di bulan puasa itu tidak ada ibadah yang baru yang dilakukan. Kan tidak ada. Salat ya sebagaimana biasanya. Sedekah sebagaimana biasanya. Membaca Quran sebagaimana biasanya. Tidak ada yang istimewa. Maksudnya tidak ada yang baru. Tapi ibadah itu menjadi istimewa karena adanya puasa. Ya, jadi ingat puasa itu ibadah rahasia. Maka jadikanlah ibadah rahasia itu ibadah yang paling bernilai. Nah, bernilai bagi seorang hamba. Jangan disia-siakan. Nah, ya karena itu Ramadan puncaknya ketika ada malam rahasia. Malam Lailatul Qadar. Itu kan malam rahasia, tidak ditahu. Nanti ditahu
kalau sudah terjadi. Itu pun ditahu, tidak bisa dipastikan, cuma kemungkinannya dengan melihat tanda-tandanya. Iya. Jadi ketika ibadah itu ibadah rahasia, maka harus dijaga supaya nilai kerahasiaannya terjaga. Jangan sampai nilai kerahasiaannya, ya, orang bilang sudah menjadi rahasia umum. Nah, ya maksudnya ketika orang puasa, jangan berlaku, berbuat, bertindak seperti hari-hari yang umum. Ya, hari-hari umum kan ya biasalah, banyak begini, begitu, banyak lalai, banyak canda, banyak begini-begini, jangan. Itu berarti bukan rahasia. Coba lihat kalau pasukan rahasia, pasukan khusus, sama enggak dengan pasukan biasa? Enggak. Harus ada perlakuan yang khusus. Latihannya khusus, senjatanya khusus, gajinya juga khusus. Ya, dan ada rahasia-rahasianya tidak boleh disebarkan. Ya begitulah gambarannya ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. Jadi kita cari ibadah-ibadah yang mungkin kita bisa kerjakan lebih daripada yang biasanya kita kerjakan. Ya, yang wajib tentu itu yang paling didahulukan. Salat, jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai masbuk terus, dijaga. Zakat kalau tiba waktunya, misalnya zakat mal, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan kalau mampu ya ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, supaya nilai rahasianya itu semakin banyak. Ya, nilai rahasia. Karena itu umumnya orang semangat mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, karena ibadah sunnah namanya sunnah, tidak wajib. Kalau ibadah wajib kan sama aja, Ramadan atau di luar Ramadan wajib dikerjakan. Tapi ketika tiba bulan Ramadan biasanya orang semangat mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, maka perbanyak ibadah sunnah yang kadang tidak diketahui oleh orang. Tidak diketahui oleh orang. Hanya bersedekah. Ya jangan selalu mau diumumkan baru bersedekah. Atau kadang kita luput tetangga kita. Yang selalu kita perhatikan teman kita yang jauh. Malam-malam ditelepon, ada makanannya enggak? Tetangganya enggak? Padahal itu lebih wajib kita perhatikan, karena itu tetangga kita punya hak lebih daripada yang jauh. Kerabat kita, ya kerabat kita. Sekarang kita lalaikan di luar Ramadan. Jangan lagi di Ramadan dilalaikan juga. Nah, karena dia punya hak sebagai ya kerabat. Nah, bahkan sebagian ulama seperti Imam Tawus rahimahullah itu mengatakan as-sa'yu, beramal, berbuat kepada aqarib itu sama dengan jihad fisabilillah. Sama dengan jihad fisabilillah. Kemudian beliau membaca ayat
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Wa bidzil qurba. Ya, sembahlah hanya kepada Allah, kemudian berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan digandengkan sesudah orang tua dan kerabatmu. Kerabatmu. Dan umumnya orang ketika orang tuanya mudah dia ingat. Tapi kerabatnya kadang dia tidak mudah dia ingat. Bahkan yang mudah dia ingat masalah dengan kerabatnya. Kebanyakan kita kan begitu. Kenapa kamu tidak tinggal di sana? Berkelahi dengan adikku. Ya, makanya bulan Ramadan harusnya itu juga menjadi hal-hal yang perlu ya diperhatikan. Ya, istiqamah, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan makhluk. Hubungan dengan makhluk. Jangan sampai kita baik hubungan kita dengan Allah, banyak salat, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak doa. Tapi ada hak dari makhluk yang kita lalaikan. Itu mengurangi nilai dari istiqomah. Kemudian terakhir, karena waktu kita sampai jam 5 saja. Ramadan adalah waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa. Yang hanya berlaku sekali dalam setahun. Salah satu bentuk istimewanya, selain yang sudah biasa kita sebutkan, ibadah yang paling panjang durasinya itu ibadah puasa. Salat berapa menit? Sehari semalam. Kalau dikumpul mungkin 1 jam, cukup, paling lama sudah. Sama sunnah-sunnahnya sudah. 1 jam, 5 kali sehari semalam. Haji itu 5 hari saja. 11 pekan saja selesai. Umroh, ya 2 jam selesai. Apa ibadah yang lain? Sedekah, sebentar. Berdoa, sebentar. Baca Al-Quran, ya mungkin 1 jam, 2 jam, istirahat lagi. Tapi yang paling panjang durasinya adalah ibadah puasa. Berapa jam kita puasa? Ya anggaplah 12 jam. Yang paling pendek durasinya di negeri tertentu mungkin ya 9 jam. Bahkan ada yang 16-17 jam. Hampir bersambung. Kemudian waktunya sebulan. Sebulan penuh. Itu kan ibadah yang paling panjang durasinya. Berarti harusnya ibadah yang paling panjang durasinya itu pasti punya rahasia-rahasia dan keistimewaan. Kalau pasukan khusus, lama latihannya atau sama dengan yang lain? Pasti lama. Kalau ulama itu mau jadi ulama yang mumpuni, lama belajarnya atau tidak? Tidak instan kayak kita. Ya karena khusus. Berarti ibadah itu ketika panjang, dia punya kekhususan. Makanya disitulah Allah menguji kita. Selesaikan ini ya. Menguji kita. Bagaimana istiqomahnya kita sampai akhir. Dan itu para salaf 6 bulan sebelum Ramadan, kita berdoa agar dapat Ramadan.
6 bulan setelah Ramadan berdoa agar ibadahnya di Ramadan diterima. Karena waktunya panjang. Harusnya dan biasanya banyak orang yang gagal meraih apa yang diinginkan karena tidak sabar menyelesaikan sampai selesai. Kalau sudah 10 terakhir, apalagi sepekan, ya semuanya sudah di mall, di pasar, masjid, jadi maju jamaahnya. Nah, disitulah ujiannya. Padahal itulah yang paling menentukan. Jadi istiqomahnya justru ditentukan di akhirnya, bukan di awalnya. Nah, karena itu jamaah sekalian, ya kita bergembira ketika sudah mendekati Ramadan, banyak berdoa kepada Allah agar kita bisa mendapatkan Ramadan dengan segala kekhususan dan keistimewaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita selalu dalam keadaan takwa, tauhid, dan dimatikan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul kama tasmaun, barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.